Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisti Nur Rahma dengan NIM 11011992487 dengan Ernianti Pardede dengan NIM 11011194104. Di sini akan mempresentasikan tentang perancangan antena mikrostrip linear patch rectangular array 2 elemen G5 dB dengan catuan mikrostrip fit pada frekuensi 1,5 GHz untuk memenuhi tugas besar antena propagasi. Nah, apa sih itu antena? Antena adalah suatu alat yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian memancarkannya ke ruang bebas atau sebaliknya, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, apa sih itu antena mikrostrip? Antena mikrostrip adalah antena yang terdiri dari substrat, patch, dan ground. Frekuensi dari antena mikrostrip dapat mempengaruhi dimensi dari antena sehingga berpengaruh terhadap berbagai parameter antena seperti gain, polarisasi, dan lain-lain. Nah, berikut adalah gambar antena mikrostrip. Nah, spesifikasi antena mikrostrip yang sudah kami hitung dan kami uji pada parameter WP atau lebar patch. Di pengujian awal kita memiliki nilai 1,42. Di nilai akhirnya kita dapat 60. Lalu LP panjang patch seperti yang terdapat pada gambar, LG atau panjang ground, WG lebar ground, WF lebar fit, LF panjang fit, lalu T ketebalan konduktor, H tebal substrat, G lebar slit, F panjang slit itu tertera di gambar. Lalu bahan yang kita pakai adalah copper. Ini materialnya kita pakai VR4 yaitu yang lucy. Lalu substratnya kita memakai 4,3, H-nya bernilai 1,66. Kemudian di sini ada perhitungan parameter list yang kami pakai untuk merancang antena yang kami buat. Di mana di sini kami ada 3 perancangan. Yang pertama ada dimensi patch, kemudian dimensi groundnya, dan yang terakhir dimensi fit lainnya. Nah, berikut adalah rumus-rumus yang kami pakai pada parameter perhitungan sebelumnya. Di mana rumus-rumus yang ini kami dapatkan dari modul praktikum antena propagasi di semester ini. Kemudian ini merupakan hasil simulasi tampak depan dari antena yang kami desain, di mana tadi 2 elemen. Kemudian di sini ada hasil simulasi PSWR dari rangkaian kami. Nilai PSWR yang kami dapatkan yaitu sebesar 1,84, di mana nilai PSWR ini merupakan baik karena PSWR yang baik itu di bawah 2. Kemudian untuk nilai return loss atau S parameternya kami mendapatkan minus 10,57. Nah, nilai ini juga baik karena memenuhi syarat di mana return loss yang baik itu merupakan di bawah minus 10. Kemudian di sini ada bandwidth yang kami dapatkan, di mana untuk mencari bandwidth itu titik atas dikurang titik bawah. Kemudian yang terakhir di sini adalah simulasi gain 3 dimensi dan bentuk polarnya, di mana gain yang kami gunakan pada desain ini yaitu 5 dB, namun yang kami dapat adalah 6,112. Nah, kenapa kayak gitu? Karena mungkin saja dari frekuensinya mempengaruhi besar dB atau cara pencatuannya mempengaruhi dB gain yang kami dapatkan. Kemudian dari
tubus yang kami dapatkan itu ada 4 kesimpulan. Yang pertama, range frekuensi yang dibutuhkan yaitu 1,3 sampai 1,7 GHz dengan frekuensi tengahnya adalah 1,5. Nah, 1,5 GHz ini merupakan frekuensi tujuan kami. Kemudian, pengukuran pada frekuensi 1,5 GHz mendapatkan nilai VSWR pada perhitungan itu sebesar 34,96. Kemudian setelah dioptimasi, VSWR-nya sebesar 1,84. Kesimpulan kedua, bandwidth yang didapatkan pada saat VSWR sama dengan 2 dari hasil perhitungan itu sebesar 395,2 MHz. Kemudian bandwidth yang didapatkan setelah dioptimasi yaitu sebesar 112,4 MHz. Sehingga nilai bandwidth tersebut sudah memenuhi spesifikasi kami. Kesimpulan ketiga, gain yang didapatkan dari hasil perhitungan itu sebesar 8,829 dB, sedangkan setelah dioptimasi gain yang kami dapat mendekati gain tujuan kami yaitu 6,112 dB. Kemudian kesimpulan yang terakhir itu ada return loss yang didapatkan dari perhitungan sebesar minus 0,49 dB dan setelah dioptimasi pada simulasi itu sebesar minus 10,57 dB. Nah, jadi desain yang kami buat tubus ini memenuhi semua syarat-syarat pada materi di Unpro-nya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.